Wah, akhirnya kasus tentang tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Indonesia, Pak Jokowi, ini memasuki babak baru. Setelah drama berjilid-jilid gak jelas, muter-muter, melingkar-melingkar yang dimainkan oleh si Roy Panci dan kawan-kawan itu, pihak kepolisian akhirnya setelah melakukan gelar perkara dengan beberapa ahli, dari ahli pidana, ahli bahasa, bahkan ahli sosiologi hukum, itu menetapkan 8 orang tersangka dan dibagi jadi 2 klaster. Di klaster pertama itu ada Egy Sujana, ada Kurnia Tri Rohyani, ada Muhammad Rizal Fadila, ada Rustam Effendi, dan juga Damai Hari Lubis. Di klaster kedua itu ada Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa Tifu ya. Kenapa dibagi jadi 2 klaster? Karena pasal yang dijerat terhadap masing-masing tersangka tuh beda-beda. Tapi intinya mereka tuh dijerat dengan pasal berlapis daripada pencemaran nama baik, fitnah, penghasutan, mungkin kurang lebih kayak 311 KUHP ya. Bahkan sampai masalah ujaran kebencian Undang-Undang ITE. Dan di dalam conference press-nya itu, polisi juga menyampaikan bahwa itu hasil forensik daripada ijazah yang dibawa oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi kapan dulu itu ke polisi, itu adalah ijazah yang asli. Dah sampai di situ kasusnya gini ya. Jadi dari sini nih harus kita kawal nih nanti nih. Karena apa? Karena yang gue lihat itu ada satu tersangka yang masih kabur ke luar negeri dengan alasan berobat sakit. Ya kita tahu lah ya, drama-drama kalau udah kayak gini jadi tersangka, dulu pakai nekolar lah, apalah, muncul semua penyakitnya. Jadi kita harus benar-benar kawal masalah kayak gini supaya nggak ada lagi muncul drama-drama yang akhirnya merusak mata masyarakat aja dengan keributan-keributan yang nggak jelas. Kami atas nama keluarga besar PT Berita Istana Negara mengucapkan selamat kepada Roy Panji CS yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas tudingan ijazah palsu oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya, untuk Kapolri. Kami sangat mengapresiasi kinerja Polri. Salam hormat. Selamat menikmati hidup di penjara untuk Roy Suryo dan kawan-kawan. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai nggak bang, masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya, diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 30 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena jangan sampai ada orang yang dengan status terpidana 6 tahun, inisial SM, ya itu masih bebas dan menghina hukum. Saya kira itu ya. Mantap ini ya, si Roy Suryo ini ya, kelihatannya cerdas banget ya bro ya, masalah hukum ini yang sudah bukan main-main ya, ini bukan kelasnya saya ini ya. Pinter dia, ngolah-ngolah katanya itu pinter. Ya
masih jadi tersangka, belum jadi terdakwa, belum juga jadi terpidana. Jadi prosesnya itu panjang ya. Jadi dia menguasai hukum bro. Ya secara logika, kalau dia nggak pinter hukum, Roy Suryo CS ngapain ngelawan-lawan Jokowi yang sudah lebih tinggi gitu ya dulunya jabatannya ya. Ya kan logikanya di situ. Berani termasuknya ini Roy Suryo. Tapi saya nggak bela sana sini. Mungkin Roy Suryo itu pinter ya. Roy Suryo CS itu pinter. Tapi Jokowi itu lebih pinter atau lebih goblok. Karena pasti ada salah satu yang licik gitu ya. Intinya gitu aja lah. Kalau ada yang masih pinter, di atasnya lagi masih ada yang lebih pinter lagi. Intinya gitu aja ya bro. Ya kan kita tahu Jokowi itu kan dulu pernah jadi pemimpin nomor 1 gitu ya bro. Pasti otomatis kenalan backingannya itu lebih besar ya kan, lebih gede gitu ya. Yang menolong Jokowi itu lebih banyak gitu ya bro. Walaupun Roy Suryo ini bener, mungkin dugaan mungkin bener ya, bisa aja disalahkan gitu bro. Kita tahu lah, yang penting itu yang berkuasa itu yang berduit bro. Saya nggak bilang sana sini ya bro, cuma main logika, saya main logika gitu bro. Untuk Pak Jokowi, pesan saya sih ya, pesannya jangan terulang lagi lah hal-hal seperti inilah ya. Dan untuk Roy Suryo, pelajaran hidup lah ya. Pelajaran hidup yang berharga. Lawan apa ya? Lawannya itu lebih pro mungkin ya. Oke, lanjut. Tepat di tanggal 6 November, ternyata Polda Metro sudah melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap 6 laporan dugaan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan juga dugaan apa ayo? Dugaan penyebaran berita bohong. Ini yang kita tunggu-tunggu. Sudah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Dan konon kabarnya setelah gelar perkara ini akan ada penetapan tersangka. Apakah besok menjadi Jumat keramat bagi teroris? Apakah minggu ini akan menjadi minggu kelam bagi mereka? Polda Metro Jaya sudah berubah haluan, dan kapan berubah haluannya? Polda Metro Jaya berubah haluannya setelah membaca sikap Prabowo. Yang awalnya Prabowo seolah diwakili oleh Purbaya, ya, berapi-api mau memberantas korupsi, termasuk Apa ini? Diskoncais tersangka kasus ijazah Jokowi, Prabowo ikut dilindungi jasa Jokowi. Bus, ya, dan anggaran-anggaran lain. Tetapi sepertinya Purbaya sudah 3 hari ini lenyap, dan diakui atau tidak, disadari atau tidak, penetapan tersangka Roy Suryo CS ini bagian dari membaca arah angin. Ketika arah anginnya Prabowo ini terang-terangan mendukung Jokowi, ya pada akhirnya semua orang berubah sikap. Ya. Sekarang berubah sikap. Jadi tidak bisa tidak perubahan sikap yang terjadi pada kepolisian yang kalau kita lihat 6 bulan ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ya sudah 6 bulan itu. Baru hari ini tanggal 7 November diambil sikap. Saya menganalisa dulu, ada 3 analisa. 1, perubahan sikap ini terjadi karena membaca arah angin. Jadi Pak Prabowo yang dulu sih didengung-dengungkan sebagai macan Asia, ternyata sekarang menjadi tukang cuci piring gitu, tukang cuci piring Jokowi. Nah, di balik ini kepolisian yang kita lihat memang sudah dikendalikan oleh Joko Widodo akhirnya merespon dengan cepat. Iya bro, kadang ada benernya juga ini bapak-bapak ya. Dulunya ganas, tapi kalau dipikir logika juga iya sih bro. Pernyataan ini iya kelihatannya iya loh bro. Yang kasus apa kereta cepat, terus kasus ijazah, ini masih dugaan sih ya. Ini analisa bapak ini ya. Tapi menurut saya juga masuk juga sih ya. Dugaan loh ya.
masih berkaitan ya, mengalihkan isu juga bisa ya kan. Kalau ada yang macam-macam sama si ini, bisa jadi ini yang melindungi, karena dimanapun wakilnya itu anaknya si ini, itu bro, logikanya di situ aja bro. Rismo CS-nya aja itu, Roy Suryo CS aja itu terlalu berani gitu ya bro. Tapi nggak apa-apa, rakyat akan selalu dukung mana yang benar begitu bro. Sebanyak 8 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, dalam konferensi pers di gedung Ditreskrimum Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat 7 November 2025. Tanggapan saya datar saja ya. Jadi ini adalah bagian dari resiko perjuangan ya, bahwa ketika kita meneliti dokumen orang yang mantan orang terkuat nomor 1, ya inilah resikonya. Jadi yang kami sayangkan satu poin ya, dengan kesimpulan bahwa identik atau bahkan otentik dan dengan pengujian forensik dan segala macam itu, tapi satu yang kurang, kenapa nggak ditunjukkan pada saat tadi penetapan tersangka? Iya betul. Kenapa tidak ditunjukkan dokumen? Betul. Dokumen yang katanya diuji tersebut, yang katanya asli tersebut, begitu. Jadi ya ini seperti gelar perkara main-main, sama seperti ketika gelar perkara khusus ketika kami hadiri yang lalu, ya. Dirtipik juga hanya berani menampilkan. Iya betul ya, kalau itu kan harus ada bukti juga ya bro, harus ada bukti dari Pak Jokowi itu ijazahnya dikasih tahu ke rakyat secara langsung gitu bro. Nah ini nggak langsung menyatakan Roy CS itu jadi tersangka gitu bro. Nah ini ada pernyataan udah jadi tersangka masih aja nyerang Pak Jokowi, mohon. Yang sabar aja ya, bener, harus sabar karena menghadapi orang nomor 1 itu, mantan nomor 1 ya bro, itu kuat bro. Kita rakyat harus bisa menilai bro. Bener, ada benernya ini Risma, saya ngambil sana sini ya bro. Untuk pendukungnya Roy CS, saya salut bisa sampai menyelidiki sampai sini ya bro, salut, karena di luar sana pasti banyak yang dukung dia itu bro. Cuma kita lihatlah lawannya itu siapa, mantan nomor 1 di Indonesia bro. Itu aja sih, harus hati-hati aja sih ya, pelajaran lah ya, bisa disimpulkan lah ya. Kalau kita rakyat miskin, ibaratnya kita rakyat miskin, nggak usah berani-berani lawan yang kuat, apalagi berduit. Gitu aja sih poinnya sih ya bro, saya ngambil sana sini ya bro. Iya, kalau memang Jokowinya bener, kasih tahu ke rakyat, ke media, langsung buktikan secara real itu ijazahnya, beres, clear itu masa ya. Udah, mungkin sekian dulu bro.